house music.
jelas. Nggak terlalu gede ya. Lensanya kecil kok. Udah? Ya. Ini kata Safira, makasih ya Kak. Udah. Udah ya. Proyektor merupakan alat yang menerapkan teori optik dalam pembentukan bayangan. Proyektor berfungsi memperbesar ukuran benda semula sehingga dapat terproyeksikan oleh indera mata manusia menjadi lebih jelas. Prinsip kerja smartphone proyektor adalah menggunakan loop. Proyek smartphone proyektor menggunakan prinsip kerja alat optik berupa lensa gabungan, di mana sinar yang dipancarkan oleh smartphone ditangkap oleh lensa cembung pada loop dan dibiaskan menjadi berkas sinar sejajar. Prinsip pembentukan bayangan pada lensa gabungan sama dengan pembentukan bayangan pada satu lensa. Akan tetapi, bayangan yang dihasilkan oleh lensa pertama akan menjadi benda bagi lensa kedua. Baiklah, pada percobaan pertama yang telah kami lakukan, yaitu dengan lensa kedua berada di tengah antara objek dan lensa pertama, dan benda diletakkan pada ruang 2 benda lensa pertama. Pembentukan bayangannya adalah seperti yang tertera pada layar. Ketika benda berada pada ruang 2 benda lensa pertama, bentuk bayangan untuk lensa pertama yaitu lensa positif yang dekat dengan benda. Di sini menggunakan sinar istimewa, di mana sinar datang yang sejajar sumbu utama masuk ke lensa cembung pertama, kemudian dibiaskan melalui fokus. Selanjutnya, ketika sinar datang melewati fokusnya, maka sinar akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Maka akan terbentuklah bayangan pertama dari lensa pertama yang terletak pada ruang bayangan 3 lensa pertama. Bayangan ini selanjutnya akan berperan menjadi benda untuk lensa kedua. Kemudian, untuk memperoleh bayangan akhir, juga menggunakan sinar istimewa, di mana tarik sinar datang melewati pusat optik tidak dibiaskan melainkan diteruskan, dan sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Pertemuan sinar-sinar bias ini akan membentuk bayangan terakhir, yaitu bayangan kedua yang terletak pada ruang bayangan 3 lensa kedua, di mana bayangan yang dihasilkan yaitu bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Hal ini sesuai dengan teori di mana ketika benda diletakkan pada ruang benda kedua, maka bayangan yang dihasilkan akan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Pada ruang bayangan 3 di mana R benda plus R bayangan sama dengan 5. 2 plus R bayangan sama dengan 5, R bayangan sama dengan 5 minus 2, R bayangan sama dengan 3. Jadi, bayangan yang terbentuk terletak pada ruang bayangan 3 lensa kedua. Kemudian, jarak antara benda dengan lensa pertama disebut sebagai S1. Sedangkan jarak lensa pertama dengan hasil bayangan pertama disebut sebagai S1 aksen. Selanjutnya, jarak antara hasil bayangan pertama dengan lensa kedua disebut sebagai S2. Dan jarak antara lensa kedua dengan hasil bayangan terakhir disebut sebagai S2 aksen. Kemudian untuk lensa pertama berlaku dengan perbesaran 1
1 per F1 sama dengan 1 per S1 plus 1 per S1 aksen. M1 sama dengan 1 per S1 aksen per S1. Kemudian untuk lensa kedua berlaku 1 per F2 sama dengan 1 per S2 plus 1 per S2 aksen. M2 dengan perbesaran M2 sama dengan S2 aksen per S2. Perbesaran akhirnya adalah M total sama dengan M1 dikali M2. Pada percobaan kedua, lensa pertama digeser mendekati lensa kedua di mana benda diletakkan pada ruang benda dua lensa pertama. Dengan pembentukan bayangan adalah seperti yang tertera pada layar. Ketika benda berada pada ruang benda dua lensa pertama, bentuk bayangan untuk lensa pertama juga menggunakan sinar istimewa, di mana sinar datang yang sejajar sumbu utama masuk ke lensa cembung pertama, kemudian dibiaskan melalui fokus. Selanjutnya, ketika sinar datang melewati fokusnya, maka sinar akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Maka akan terbentuklah bayangan pertama dari lensa pertama yang terletak pada ruang bayangan 3 lensa pertama. Bayangan ini selanjutnya akan berperan menjadi benda untuk lensa kedua. Untuk memperoleh bayangan akhir, tarik sinar datang melewati pusat lensa tidak dibiaskan akan tetapi diteruskan. Selanjutnya, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Pertemuan sinar-sinar bias ini juga akan membentuk bayangan terakhir, yaitu bayangan kedua yang terletak pada ruang bayangan 3 lensa kedua, di mana bayangan yang dihasilkan yaitu bersifat maya, tegak, dan diperbesar, sama seperti pada percobaan pertama. Akan tetapi, percobaan kedua ini, bayangan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan bayangan yang dihasilkan pada percobaan pertama, karena telah diberikan perlakuan dengan menggeser lensa pertama untuk mendekati lensa kedua atau kedua lensa berdekatan. Hal ini sesuai dengan teori di mana ketika benda diletakkan pada ruang benda kedua, maka bayangan yang dihasilkan akan bersifat maya, tegak, dan diperbesar pada ruang bayangan 3 di mana diperoleh R benda plus R bayangan sama dengan 5. 2 plus R bayangan sama dengan 5. R bayangan sama dengan 5 minus 2. R bayangan sama dengan 3.